Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Sakitna Rashid dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai parenting orang tua. Dan adapun topik yang saya angkat yaitu strategi efektif mengatasi tantangan pengasuhan di era digital. Pada zaman dahulu, saat anak bermain di halaman rumah, berlarian bersama teman-teman dan menjelajah dunia nyata, pengasuhan terasa sangat berbeda. Saat ini, dunia anak-anak kita sebagian besar terjadi di ruang digital, di layar ponsel, tablet, komputer, dan media sosial. Era digital menghadirkan kenyamanan yang luar biasa, tetapi juga menjadi tantangan baru yang belum pernah dihadapi generasi orang tua sebelumnya. Sebagai orang tua, kita tidak hanya harus membesarkan anak kita di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Dunia yang meskipun tanpa batas, penuh dengan risiko yang tersembunyi. Oleh karena itu, mendidik dan mengasuh anak di zaman ini membutuhkan pendekatan yang lebih sabar dan lebih aktif dan lebih strategis. Teknologi sebenarnya bukan musuh. Ia bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk mendukung tumbuh kembang anak. Dengan satu klik, anak bisa mengakses ilmu pengetahuan, berkomunikasi dengan temannya, bahkan mengembangkan kreativitas mereka melalui gadget. Tetapi, tanpa pendampingan yang bijak, teknologi juga dapat mengganggu keseimbangan hidup mereka. Mereka bisa menjadi kecanduan, mudah terpengaruh oleh konten yang tidak sesuai, kehilangan kemampuan bersosialisasi, dan bahkan menghadapi ancaman cyberbullying. Lalu, bagaimana seharusnya orang tua menghadapi semua ini? Jadi, langkah yang pertama yaitu menyadari bahwa kita tidak bisa dan tidak perlu melarang anak dari dunia digital. Justru sebaliknya, kita perlu mendampingi mereka memasuki dunia ini dengan cara yang sehat, seperti kita mendampingi mereka berjalan saat kecil. Seperti itu jugalah kita mendampingi mereka belajar berjalan di dunia digital. Membuat aturan dasar dalam keluarga tentang penggunaan teknologi menjadi fondasi awal. Aturan-aturan ini tidak harus kaku atau penuh dengan larangan. Sebaliknya, aturan ini sebaiknya dibangun melalui dialog atau percakapan. Orang tua dan anak duduk bersama, membahas bersama-sama tentang kapan gadget boleh digunakan, kapan harus disimpan, dan konten atau aplikasi apa saja yang boleh diakses oleh anak. Namun, aturan saja tidak cukup. Anak-anak belajar jauh lebih efektif dari apa yang mereka lihat dibandingkan dari apa yang mereka dengar. Itulah mengapa orang tua perlu menjadi model penggunaan teknologi yang bijaksana. Jika orang tua menunjukkan bahwa teknologi digunakan untuk hal-hal positif seperti mencari informasi, menulis, berkreasi, dan berkomunikasi dengan orang lain secara sehat, maka anak-anak juga akan memahami bahwa dunia digital bukan tempat untuk pelarian, melainkan alat untuk berkembang. Dalam mendampingi anak-anak, penting juga untuk mengajarkan mereka tentang etika dan keamanan di dunia maya. Di dunia digital mempunyai karakteristik yang berbeda dari dunia nyata. Apa yang ditulis bisa dibaca oleh ribuan atau jutaan orang. Jejak digital bisa tertinggal untuk waktu yang sangat lama. Jadi, anak-anak perlu paham bahwa menjaga sopan santun saat di dunia digital itu sama pentingnya dengan menjaga sikap di kehidupan nyata. Semua ini membutuhkan proses, bukan hanya 1 atau 2 kali nasihat. Disinilah peran komunikasi terbuka menjadi sangat penting. Orang tua perlu membangun hubungan yang kuat dengan anak, hubungan yang penuh rasa percaya, sehingga ketika suatu anak mengalami masalah di
dunia maya, misalnya dibully dan menemukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, mereka tahu bahwa mereka bisa bercerita tanpa takut dihakimi atau dihukum. Selain mendampingi di dunia digital, orang tua juga perlu menawarkan alternatif yang menarik di dunia nyata. Dunia offline, anak-anak harus tetap hidup dan berwarna. Ajak mereka berpetualang di alam, bermain olahraga, berkarya lewat seni, serta membaca buku atau melakukan proyek kreatif bersama. Dengan memberikan pengalaman nyata yang menyenangkan, anak-anak belajar bahwa kebahagiaan tidak hanya bisa ditemukan lewat layar. Keseimbangan ini penting karena perkembangan emosional, sosial, dan fisik anak tidak bisa dibentuk hanya melalui interaksi digital. Mereka butuh sentuhan manusia, butuh tatapan mata, dan juga butuh pengalaman nyata untuk membangun empati, kepercayaan diri, dan rasa tanggung jawab. Namun, menjadi orang tua di era digital juga berarti kita harus terus belajar. Dunia teknologi berubah cepat, aplikasi baru bermunculan di setiap hari, tren-tren baru datang dan pergi. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pengetahuan lama. Kita perlu aktif mencari tahu, memahami apa yang digunakan oleh anak-anak kita, dan bahkan jika mungkin mencoba menggunakannya juga. Dengan begitu, kita bisa lebih mengerti dunia mereka, berbicara dalam bahasa yang mereka pahami, dan membimbing mereka dengan lebih efektif. Jika kita bisa melakukan itu, maka dunia digital bukan lagi menjadi ancaman bagi anak-anak kita, melainkan menjadi peluang besar untuk memperkaya hidup mereka. Dengan pendampingan yang penuh kesadaran, kita bisa membantu mereka menjadi generasi yang bukan hanya cerdas teknologi, tetapi juga bijak dalam menggunakannya. Baik, jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.